awalannya gimana kok bisa ketipu, tadi udah aku ceritain sih sedikit. Cuman yang jelas tadinya aku mau beli bis DP. Nah terus kayak gitulah. Makanya teman-teman yang udah bantu komen, yang udah bantu up, yang udah bantu likes tadi di itu, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan dari cara saya ini bisa satu, menutup rantai dugaan penipuan berikutnya. Kedua, saya dan investor-investor saya dapat keadilan bahwa uang yang kami niatkan baik untuk majunya MTI, untuk nama baik dia juga, itu bisa kembali. Jangan sebar aja selingkuhannya Mbak. Aduh, nggak usah lah. Pak Jarianto kayaknya udah lepas tangan. Iya, mana bisa sih lepas tangan. Mahendra Transport tuh punya Mbak atau RM? Punya saya. Mahendra Transport Indonesia punya saya. Teresa bukannya di Megati ya? Udah dari 2022 saya udah cermek. Datang langsung aja Mbak ke Garasi Kudus, pasti ada Pak Haji di garasi nomor. Kalau nomornya diblokir. Udah DP tapi nggak dapetin. Iya, nggak dapetin itu. Uangnya dipakai secara pribadi sama dia. Hati-hati aja Mbak kalau ingin ketemu RM, takut ada hal yang tidak diinginkan. Apa contohnya? Kan kita rame-rame nanti. Tuh orang main perempuan juga nggak Mbak? Aduh, saya nggak mau menyebar luaskan berita-berita yang tidak menyangkut daripada konteks yang sedang saya bahas. Contoh tentang penipuan dan penggelapan dana. Yang lain-lainnya seperti misalnya contoh tadi ada yang nanya masalah selingkuhan, simpanan dan lain sebagainya, saya no comment. RM butuh duit Mbak, di kakak Pak Haji juga udah nggak ada nama RM, so tahu. Makanya gue dari awal agak ragu ris. Gila, komennya cepet banget. Kabar driver Agra yang cewek juga pernah dibawa. Gue nggak tahu. Apa mungkin uangnya buat bikin resto yang lagi direncanain? Enggak, itu juga penipuan. Duh, kok bisa ya kalau ada perjanjian pertandatangan materai mungkin bisa diproses Mbak? Ada semua lah perjanjiannya, kita juga nggak bego-bego amat. Ada semua, transferannya juga jelas, perjanjiannya juga jelas. Jumatan dulu, oh iya, dulu pada Jumatan sana. RM sudah dipecat, iya tahu. Tinggal proses aja Kak. Udah dilaporin tanggal 25 Januari 2024. Tapi belum ada panggilan sampai sekarang. Infonya di mana? Di Jogja. Awal bulan Mbak, aduh, tadi udah diceritain. Buat tambang yang di Jawa Barat Mbak, katanya sih nyangkut di tambang, cuman nggak tahu berapa. Tapi dia banyak dekingan dari instansi. Ya itu makanya keadaan saya tidak aman, karena saya menghadapi orang-orang besar, sedangkan siapa sih saya? Saya cuman tulang punggung keluarga nih. Dia bisa bayangin gak sih, dia tahu rumah gua, dia tahu kisah hidup gua, dia tahu gua tuh siapa, dan gua tuh udah struggle apa aja buat kehidupan gue dan anak gue gitu. Kok bisa dia nipu gue gitu, dia membawa gue ke masalah-masalah kayak begini. Sedangkan ketika dia ngegembel di Solo waktu itu, gue yang bawain makan, gue yang ngasih makan, gue yang nolongin. Gue pikir kan kita sesama temen kalau lagi susah saling bantu gitu loh, tapi ternyata gue didedas juga. Karma berlaku Mbak. Koalisi aja sama orang-orang yang ditipu, termasuk sama Sembodo kemarin. Saya sudah berkoalisi sama teman-teman investor yang setelah kasus POS. Nah, sedangkan sama POS itu saya sudah dijadikan saksi terlapor. Sabar, semua akan indah pada waktunya, amin. Buka biro wisata aja Mbak. Lah emang dari dulu saya buka biro wisata Mas Mbak. Saya itu buka biro wisata, sekarang garasinya ada di garasi yang bekas MTI dulu, saya yang lanjutin di samping apartemen Mutiara Bekasi, itu yang barengan sama garasinya Nusantara yang ada di Bekasi Barat. Itu saya buka di sana, rental mobil pribadi, mobil bus, lepas kunci, yang bulanan tahunan kayak gitu. Saya membuka sendiri atas nama saya sendiri. Sekarang lagi saya perbaiki, nanti saya kasih lihat garasinya. Orang nipu mah nggak mikirin hidup, yang penting nipu. Bisa pindah ke Cikarang aja Mbak garasinya. Enggak.
Langsung ke Kudus mbak, ketemu Pak Haji atau kontak Mas Syafiq atau istrinya, ngopi bareng mbak, ngobrol santai. Ayo, ayolah. Kemarin gue main ke itu Mas Wawan, pindah ke Garut aja mah. Jelas orangnya berubah dari awal. Mbak Devi Marisa Holiday, bukan Marisa Transport. Marisa Transport. Amri sama Bagus gimana? Udah masing-masing semuanya. Aku follow buat lihat lanjutannya. Monggo. Oh jadi kafe itu penipuan juga mbak. Jadi salah satu orang yang berhasil melapor itu adalah kasus yang di Kuningan. Kakak punya bis berapa unit? Sampai hari ini belum. Cuman bis Gibran Center yang kemarin itu aku yang ngurusin. Aku yang dititipin. Pak Haji blokir WA. Terima kasih udah jawab. Bis MTI sekarang gimana? Udah dibalikin. Deket dong mbak, saya di Cibitung. Kapan-kapan main ke garasi mbak. Boleh banget main ke garasi sini. Kita juga ada open trip. Ada open trip juga barengan sama Nomedic. Jadi saya kerja sama bareng sama Nomedic sama Berkawisata open tripnya. Jadi kita bikin kolaborasi. Apa kabar kekenyan? Baik-baik aja. Kemarin masih komunikasi sama saya. Kekenyannya termasuk ada hijaunya, jadi rada sulit ya kak. Pertalit Ya. full tank. Pertalit full tank. Iya. Mesinnya mati dulu ya, Kak. Emang cukup? Gue mana? Tadi kartunya mana? Dan itu kasih. Lah lu. Ntar dulu ya guys. Ya mbak. Bus yang ternama Prima Jasa mbak. Hah? Berapa unit semuanya kecuali yang mana ya? Saya nggak tahu kalau yang 6 kemana. Terus itu juga yang mana tuh? Yang apa? Yang 05 yang Resi Sofia itu pemiliknya bukan yang itu loh. Itu pemiliknya ada lagi sama dia digade lagi. Posisi di mana Riz ngopi kita? Ini arah Bekasi Barat. Arah Bekasi, arah garasi yang di samping Mutiara Bekasi.